A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim wa alihim wa ashabihim ajma'in syai'ulillahi lahumul fatihah. Al-Fatihatu Saniyah. Khususan ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Wa qala wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul mauti wa la yanamu ahlul jannati. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih diberikan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia nike dalam rangka sholat berjamaah serta muzakarah, iktikaf serta menunggu waktu sholat isya. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah panutan kita semua, panutan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mami-mami, ama-ama tiang, ina, semoton jari tiang sak tiang hormati. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa. Pertama, marilah kita niatkan duduk kita ini adalah untuk iktikaf sambil menunggu datangnya sholat isya, supaya duduk kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya, duduk kita di tempat yang mulia ini insya Allah akan menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa kita mudah-mudahan termasuk ke dalam kategori orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian selanjutnya di malam hari ini yang akan menjadi tema kita ataupun yang akan kita kaji adalah tentang tinduk. Yang akan kita kaji adalah bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana tidurnya sahabat, bagaimana tidurnya para alim ulama, orang-orang soleh. Tidur dalam Islam tidak semerta-merta langsung tidem. Jadi dalam Islam, agama Islam mengatur segala hal dalam kehidupan kita. Sampai-sampai jak tinduk pun ada aturannya. Aturan di sini adalah anjuran supaya tidur kita itu mendapatkan pahala, supaya tidur kita itu sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi semua lini agama Islam itu mengatur kita semua. Ketika kita mengikuti ajaran Islam, maka semoga kita termasuk dalam keadaan orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita angkat tema ini? Karena memang yang namanya tidur itu kita yakin bahwa semua orang pasti tinduk.
pasti selapu dengan tidem. Dan bagaimana cara orang tidur itu? Maka macam-macam. Nanani saja tekaji ampuk temu pahala berembe entan dengan tidem, berembe entan Rasulullah tinduk. Nah, sebelum masuk ke sana, tadi tiang sudah bacakan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Ar-Rum ayat 23, Allah berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Dan di antara atau sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, manamukum bil-laili wan-nahar. Tidur kalian, tidurmu di malam hari dan siang hari. Wa batigaukum min fadlih, dan engkau mencari keutamaan daripada rezeki yang diberikan oleh Allah, tentunya di siang hari. Malamnya kita tidur, siangnya kita mencari rezeki. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Sesungguhnya pada hal tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kepada orang yang mendengarkan. Kemudian di ayat berikut di surah An-Naba, Allah berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan telah kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat. Kemudian dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "An-naumu akhul mauti." Tinduk adalah semeton mati. Tidur adalah saudaranya mati. Maka oleh sebab itu perlu kiranya kita kembali mengingat kembali bagaimana seharusnya cara kita tidur yang benar, supaya kita ndak laun pas tetidem kelolosang mati jarin. Nah, supaya kita tidurnya dalam keadaan husnul khotimah. Oleh sebab itu, ini adalah salah satu perkara yang penting, walaupun terlihat biasa saja atau terlihat enteng, tetapi ini adalah salah satu perkara yang dianggap oleh Imam Ghazali sesuatu yang sangat perlu kita sama-sama perhatikan. Oleh sebab itu, Imam Ghazali yang mengarang kitab ini menulis di dalam kitab ini cara-cara tidur yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Adabun Naumi. Judulnya adalah tentang adab-adab tidur. Bagaimana tidurnya Rasulullah, kemudian sahabat dan para alim ulama. Nah, semoga setelah ini kita bisa mempraktekkan, kita bisa mengamalkan berembintan tinduk sesuai ajaran Islam. Imam Ghazali membagi atau menerangkan proses ataupun hal-hal yang harus kita lakukan sendikman tinduk arak balu. Ada 8 hal yang dianjurkan kepada kita semua untuk kita lakukan sebelum kita tidur. Imam Ghazali berkata, "Fa iza aradatan naum," maka jika engkau ingin tidur, fa alaika bi adabihi samaniyah, maka perhatikanlah ada 8 adab, ada 8 perkara yang harus kita sama-sama perhatikan sebelum kita tidur. Yang pertama adalah al-istiqbal. Al-istiqbal ini artinya menghadap kiblat. Tinduk andang bat. Tidur menghadap kiblat. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ketika suatu malam pernah menyuruh istrinya, yaitu Aisyah, menyuruh Aisyah untuk mempersiapkan tempat tidurnya, suruh rapiang. Kemudian Rasulullah ingin atau hendak untuk tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi firashihi fayuprasulahu fayastaqbilul qiblata
wa iza awa ilaihi tawassada ilaihi wa kaffahul yumna. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk menyiapkan tempat tidurnya. Kemudian Aisyah menyiapkan tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayastakbilul kiblata. Kemudian Rasulullah menghadap kiblat. Ketika Rasulullah berbaring, Rasulullah menghadap kiblat. Wa iza awa ilaihi, ketika Rasulullah hendak tidur, tawassada ilaihi kaffahul yumna. Ia menjadikan tangan kanannya ini menjadi bantalnya. Berarti lamun gambaran sederhana, ketika Rasulullah tidur menghadap kiblat, berarti otak lek daya naik lek lau. Nah, jadi adab yang pertama adalah tidur kita harus menghadap kiblat. Lamun tanda andang kiblat masih ndek kembe-kembe. Lagu melen teu mau pahala, mara entan tinduk daripada Rasul. Jadi alangkah baiknya ketika kita hendak tidur, maka tidur kita menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu kata Imam Ghazali adalah wanum ala yaminika kama yadja'ul mayyit fi lahdihi. Maka tidurlah engkau atas lambung kanan. Berarti lamun tandang kiblat, otak lek daya atau naik lek lau, kemudian kama yadja'ul mayyit fi lahdihi, mara entan dengan posisi yang mayit lek dalam liang lahat. Kan lamun tenguburang biasa otak mayit sebelah daya, naik lek sebelah lau, kemudian dibaringkan badannya menghadap kiblat. Lambung kita atau posisi badan kita yang sebelah kanan itu yang kita jadikan bawah. Berarti yang pertama menghadap kiblat, kemudian yang kedua posisinya itu bagian tubuh kita yang sebelah kanan ia seandang bawah, ia lek bawah posisi mara entan dengan tolok posisi mayit lek liang lahat. Faedahnya apa? Ampuk teringat bahwa lamun temati ia entan. Ampuk teringat bahwa lamun temati posisi temarak menung. Ampun sandak terlalu nyenyak tinduk, ampun dek kelolosan. Kemudian faedah yang kedua, faedah kita tidur menghadap kiblat, kemudian badan kita yang sebelah kanan ini miring ke kanan, artinya menghadap kiblat, ampuk terjelap ngase sembahyang malam. Ini faedahnya. Saya sakmele kata ulama, siapa saja yang ingin bangun tengah malam, maka posisi tidurnya itu seperti Nabi. Alangkah bagusnya andang bat, kemudian mongkasa baru awak sak bagian kanan ia salik le bawah, andang bat posisi menutabe. Nah, artinya miring bat. Amput sak jelap ngase tengah malam, put sandek terlalu nyenyak. Kemudian yang ketiga dari segi kesehatan bagus untuk jantung. Kemudian Imam Ghazali berkata, wa amman naumu alal wujuhi fa huwa naumus syayatin. Adapun tinduk posisi langkep, mu jari bawah, awak jari bawah, itu adalah naumus syayatin. Ini yang makruh, tinduk setan. Artinya tinduk andang bawah langkep, mu jari bawah, selapu awak jari bawah, itu adalah naumus syayatin. Tinduknya setan. Maka alangkah bagusnya ndak andang bawa tinduk. Pertama dari segi kesehatan memang ndak bagus. Selapu awak bagian dalam ia terhimpit oleh daging searah le bongkor. Jadi kurang bagus untuk kesehatan. Nah, kemudian berikutnya hadis yang berbicara tentang adab yang kedua ini adalah Rasulullah pernah bersabda, "Iza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholati." Jika engkau
hendak tidur berbaring, maka sebelumnya patawaddo, maka hendaklah engkau berwudu. Wudu akali solat seperti wudumu untuk solat. Summa dataji ala shikkikal aiman. Kemudian berbaringlah atas rusukmu yang sebelah kanan, yauni Nabi. Jadi mau kasa baru andang bat posisi miring marak dengan posisi yang mayit. Kemudian selanjutnya sendik mantidem, usahakan kita terlebih dahulu harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan bersih. Suci dalam artian suci dari hadas kecil lebih-lebih daripada hadas besar. Jadi kenapa dan apa faedahnya? Mongka sabaru ndak tidem tesaknani tidem terakhir. Ampun sa posisi tidem dalam keadaan suci, ampun tebait nyawa pun dalam keadaan suci. Karena yang namanya umur itu tidak ada orang yang tahu sampai kapan kita bisa hidup. Tadi Rasulullah pernah bersabda seperti yang tiang sebutkan, an-naumu akhul mauti. Tidemnu atau tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi dalam Al-Quran pun telah digambarkan oleh Allah yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah memegang nyawa, Allah menggenggam nyawa seseorang hina mautiha, ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan memegang nyawa seseorang yang ketika ia tidur. Tinduk kance mati, ia tergenggam nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Kemudian Allah menahan nyawa seseorang yang telah ditentukan kematiannya. Wah tertentuang mati, misal posisi tidem pun kelolosan tidem berarti nyawon wah te enggem misi Allah taala. Engkah bau tulak jok dalam awak. Kemudian lanjut ayatnya, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Dan Allah melepas ruh yang lain kembali lagi kepada jasad ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, artinya ketika kita tidur, ruh kita ini ruh kita atau nyawa kita ini digenggam oleh Allah. Ketika kita bangun berarti kita masih diberikan kesempatan, dalam artian masih tulakang nyawon si Allah Ta'ala. Nah, oleh sebab itu lamun sendik mantindo teanjuran untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, anna nauma mislal maut. Sesungguhnya tidur itu diumpamakan mati. Wal yaiqazah mislul ba'si. Dan dengan sak ngase leman tidem teumpamaang marak lemak di akhirat te urasang leman alam barzah. Nah, ini adalah perumpamaan yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita pasti akan dibangkitkan dari kubur kita kelak di akhirat. Ketika waktunya sudah tiba, kita mati semua dan datang hari kiamat, maka orang-orang yang sudah meninggal semuanya akan dibangkitkan. Nah, bisa kita ambil pelajaran dari tidurnya manusia pada malam hari. Ketika waktu subuh atau pagi hari mereka sudah bangun, itu pertanda, itu gambaran, seperti itulah kelak Allah akan membangkitkan kita dari kematian. Karena sesungguhnya ketika kita tidur berarti kita mati. Tapi bedanya lamun tulakang malik roh Allah Ta'ala berarti masih tebang kesempatan untuk hidup, untuk ibadah, untuk bertaubat kepada Allah. Nah, ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat, kata Imam Ghazali, adab ataupun hal-hal perkara-perkara yang hendak kita lakukan sebelum kita tidur adalah
antakuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatika. Bahwasanya wasiatmu sudah tertulis dan tolok le bawa galang, atau di riwayat yang lain tahta roksik le bawa otak. Nah, apa maksudnya? Jadi Imam Ghazali berpesan kepada kita semua, lamun tejak tindo alangkah bagus tertulis dulu. Tulis wasiat tipa keluarga. Kembing sengak ndak ye tidem sak terakhir. Empuk kelolosan mati jarin. Dek teman berbayang wasiat, dek teman tulis ruan daftar mungkin apa jaruan wasiat tipa keluarga, lamun bau tulis dulu pesan-pesan tipa keluarga. Sak pertama, sak kedua sang-sang berdui utang, dek man sempet sahur tulis, sendek man tindo. Ampun sak molah keluarga sak masih hidup, misal lamun terkelolosan ampun meninggal dunia, ampun buka galang si keluarga, one ruan tulisan wasiat si almarhum, one ruan catatan utang sa sinade si almarhum. Jadi molah hente terbayang, molah hente telusuri mbe tau utang. Sak ke telu selanjutnya adalah tulis mungkin arak salah le dengan kemudian dek teman minta maaf, tulis nih tau salah, dek man sempat ngendeng ampun, dek man sempat minta maaf. Jadi lamun meninggal dunia endeng tolong tipak keluarga sama si hidup, boya endengan ampun dan seterusnya. Nah, ini adab atau hal-hal yang dikatakan oleh Imam Ghazali, hendaknya kita menulis wasiat sebelum kita tidur. Ampun sanda jari kesulitan masih tipak keluarga. Mongka sabaru penuh masih keluarga, batur, sahabat, bahkan di YouTube masih penuh dengan sak kelolosan tidem dek ngase-ngase malik. Penuh dengan sak mati sehat, penuh sak mati sakit, bahkan penuh sak mati dalam keadaan tidem. Nah, ya, inilah faedah Imam Ghazali yang memesan yang menyuruh kita untuk menulis wasiat pesan-pesan tipe keluarga. Cukup seki atau selembar. Tolok le bawa galang leh. Nah, lamun temele gawe alhamdulillah nekan sekedar anjuran daripada Imam Ghazali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berwasiat sendek mantidem tipa senina yaitu Aisyah. Rasulullah berwasiat kepada Aisyah tentang apa saja yang harus dilakukan sebelum tidur. Nah, wasiat Rasulullah itu diceritakan oleh Aisyah yang bacakan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aisyah. Telah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau telah berwasiat, telah berpesan kepada Aisyah. Apa bunyi pesan Rasul kepada Aisyah? Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a. Dendek tidem sendek man sida gawe 4 perkara. Jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 hal. Unin pesan Nabi tipa Aisyah. Sesungguhnya pesan itu adalah untuk kita semua. Apa 4 perkara yang dipesan oleh Rasulullah itu? Pertama, la tanami hatta takhtamil Quran. Aisyah ndak man tidem sendek man hatam Al-Quran. Aisyah hendak mantidem lamun dek man hatamang Al-Quran. Tiba bingung Aisyah. Terbaca 1 juz doang sejam. Kali sekian juz piran terjamu tidem unin Aisyah dalam angan. Lagu Aisyah sami'na wa ta'na, dengah doang dulu apa unin Nabi. Pertama pesan Nabi, janganlah engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, wa hatta taj'alil anbiya laka syufa'a yaumil qiyamah. Dan janganlah engkau tidur wahai Aisyah sendekman mau syafaat para nabi rasul. Janganlah engkau tidur sebelum mendapatkan ampunan, syafaat, pertolongan dari nabi rasul sebelumku, kata Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung Aisyah berembe-be ya tentan, endeng syafaat tipa
tipak selapu Nabi leman Nabi Adam sampai Nabi sendekman Rasulullah. Yang ketiga pesan Nabi, la tanami hatta taj'alil muslimina radina anki. Ndak man tidem sendekman selapu dengan Islam reda. Selapu dengan Islam maapang ruan dosa salah. Malik bingung, Aisyah bingung Mesa. Berembebay entan kejak ngendeng tunas maaf berembebay ruan kejak ngendeng reda tipak semeton jari salik beh jaga tahun. Selapu dengan Islam. Ndak man tidem lamun dek man mau keredaan selapu dengan Islam. Berarti jangan ngendeng maaf. Ini gambaran. Leman daripada Siti Aisyah jangan ngendeng maaf, endeng ampun reda. Ya ampun teben tidem si Nabi. Yang terakhir yang keempat adalah wasiat Nabi kepada Aisyah dan untuk kita semua adalah la tanami hatta taj'ali laka hujjah wa umrah. Ndak man tidem lamun dek man gawe haji kance umrah berat. Ndak man tidem lamun dek man laksanaan haji kance umrah. Kemudian lanjut hadisnya, pada khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah setelah berpesan kepada Aisyah masuk. Kemudian berikutnya, fabaqiyat 'alal firas hatta atamas salat. Nah Aisyah endot le atas ranjang, endot le penindoang, anteh Rasulullah selesai salat. Anteh Nabi jangan berketuan Aisyah beremben tanjak gawe 4 perkara sendek manti tindo. Kemudian selanjutnya, falamma atammaha qalat ya Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah selesai solat, didekatilah oleh Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fadaka abi wa ummi, demi bapakku, demi ibuku, demi dengan toa. Nah ini lamun wah bersumpah merak meni saking bingung den tahu jan entan Aisyah. Amartani arba'ata asya, engkau memerintahkanku untuk melakukan 4 perkara. Sendemanti tidem la aqdiru fi hazi sa'ah an af'alaha. Engkau memerintahkanku untuk melakukan 4 perkara yang aku tidak mampu melakukannya pada saat ini, pada malam ini. Dek kejak mampu gawe sa 4 pesan sideni ke sehingga apa? Keterbatasan waktu. Sendek manjak tidem wah ngantuk beremben tanjak gawe pertama. Apa? Sa pertama adalah hatamang